Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan. Jadi memang jika di sekolah teman-teman ada kebutuhan. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan membahas file terkait pengadaan guru P3K tahun 2023 ya. Jadi, ini adalah beberapa informasi penting yang dapat Mimin sampaikan ya. Jadi, poin pertama di sini adalah A, transformasi terkait dengan pengadaan guru ASN tahun 2023. Jadi kurang lebih informasinya adalah seperti ini. Sesuai dengan jadwal Panselnas, saat ini masih berproses pengolahan nilai seleksi kompetensi dengan jadwal pengumuman sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Jadi kalau teman-teman lihat di jadwal penyesuaian kemarin ya, pengumuman kelulusan untuk P3K itu dimulai dari 6 Desember sampai dengan 15 Desember 2023. Nah, bagi teman-teman fungsional nakes dan yang lain teknis ya, itu sudah sebagian dimunculkan ya pengumuman informasi kelulusannya sudah disampaikan teman-teman instansi. Tapi untuk teman-teman guru memang sampai sejauh ini belum ya. Jadi memang untuk guru ya sampai saat ini masih diadakan proses pengolahan nilai ya. Nah, kemudian informasi penting bagi teman-teman itu adalah Dapodik tetap menjadi acuan untuk penempatan pelamar dengan kriteria gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang sudah sebagai status pelamar P3K guru, baik itu P1, P2, P3, P4 ya. Dapodik merupakan data pokok yang menjadi acuan ya dalam penempatan pelamar dengan ketentuan kriteria seperti ini. Yang pertama adalah ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan. Nah, ini ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan. Jadi memang jika di sekolah teman-teman ada kebutuhan guru TKJ dan teman-teman TKJ, berarti teman-teman akan ditaruh di tempatnya ya. Yang kedua, apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, ditempatkan pada sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Nah, jika tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, ditempatkan pada sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Jadi ini adalah acuannya ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, penempatan pelamar pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut dan terdaftar di Dapodik paling lambat pada bulan Oktober 2022. Maksudnya misalnya gini, teman-teman saat ini adalah P1 dari swasta gitu ya. Nah, swasta ini kan tidak ada sekolah induknya ya saat ini ya. Sementara teman-teman kan tahun ini akan diusahakan dapat penempatan. Nah, teman-teman pasti nanti akan diplotting ke sekolah negeri ya. Nah, ketika teman-teman diplotting di sekolah negeri, acuannya adalah berarti dengan kehadiran teman-teman di sekolah negeri tersebut tidak menggeser ya. Jadi dengan kehadiran teman-teman itu tidak mengganggu atau tidak menggeser sehingga guru induk yang asli di situ akhirnya tidak mendapatkan jam mengajar atau akhirnya yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah. Nah, maksudnya itu ya. Untuk poin yang ketiga itu adalah seperti itu. Jadi ini adalah transformasi terkait pengadaan guru ASN P3K tahun 2023. Perlu teman-teman pahami ketiga poin ini adalah jadi ranah teman-teman dari BKPSDM dan Dinas Pendidikan tentunya ya untuk melakukan pemetaan yang sekarang masih berlangsung tahapan rakor ya. Oh, hari ini sudah selesai tahap 2. Nanti akan ada tahap 3 lagi untuk rakor ya mulai tanggal 14 besok. Kemudian kemarin sudah 2 tahapan rakor ya teman-teman yang di Jakarta sudah rakor terkait pemetaan P3K. Kemudian berikutnya adalah pelamar prioritas atau lulus PG di 2021 tetap memperhatikan kategori pelamar dengan urutan gitu ya. Jadi hitungannya adalah jika sama-sama P1 ya, jika instansi itu sama-sama membuka hanya khusus P1, jadi yang tetap diperhatikan urutannya adalah yang diprioritaskan itu adalah guru THK 2. Jadi sama-sama P1 yang sudah lulus nilai ambang batas, tapi yang jadi urutan pertama prioritasnya adalah THK 2 dulu. Jadi THK 2 ini akan diprioritaskan dulu untuk menempati posisi. Kemudian baru guru non ASN ini yang dari sekolah negeri. Kemudian baru lulusan teman-teman lulusan PPG ya. Prajab tentunya, kemudian guru-guru swasta gitu ya. Ini adalah khusus untuk P1 ya atau pelamar prioritas. Bahasanya P1 ya, pelamar prioritas. Yang di dalam pelamar prioritas itu ada teman-teman yang tahun 2021 dari keempat kategori ini. Instansi yang tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan atau SKT
Nilai seleksi kompetensi teknis seluruhnya berasal dari CAT. Ini jelas ya. Berarti diambil murni dari nilai CAT. Dapat berapa itulah dia ya. Instansi yang menyelenggarakan nilai kompetensi teknis berasal dari 70% CAT dan 30% SKT ya. Terdapat 55 instansi yang menyelenggarakan SKT tambahan, yaitu 2 provinsi, 5 kota, dan 48 kabupaten. Nah, itu nanti akan Mimin bahas. Pelamar khusus dan umum yang memiliki sertifikat pendidik linier, nilai kompetensi teknisnya menjadi maksimal 450, tidak terpengaruh oleh SKT tambahan. Nah, ini masih menjadi perdebatan kemarin ya. Karena memang harusnya untuk Serdik itu yang mendapatkan afirmasi itu ada teman-teman P4 karena mereka menggunakan passing grade ya. Sementara pelamar P2 atau P3 itu memang katanya karena tidak ada passing grade dan diprioritaskan sehingga tidak perlu diberikan afirmasi lagi. Tapi jawabannya saat ini adalah keputusan Panselnas nanti ya. Untuk pemberian Serdik ini masih tunggu hasil final ya. Jadi memang kemarin ada isu ini akan diberikan hanya untuk pelamar P4 atau pelamar bagi teman-teman yang umum. Kemudian Pemda agar memastikan data dapodik sesuai dengan kondisi lapangan, memastikan keberadaan pelamar prioritas lulus PG di 2021, melaporkan jika ada yang meninggal dunia mengundurkan diri, serta memastikan usulan untuk seleksi yang akan datang untuk penuntasan kekurangan guru ASN terutama penuntasan pelamar prioritas. Jadi bagi teman-teman yang sedang menunggu pengumuman ya, memang untuk saat ini itu saya masih dilakukan rapat koordinasi dan pengolahan nilai tentunya. Jadi mohon bersabar bagi teman-teman yang mengikuti P3K Guru. Kemudian berikut ini adalah instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Ini ada daftar instansi yang mengadakan seleksi kompetensi tambahan. Jadi memang ini ada seleksi tes tambahan tersendiri ya, menggunakan aplikasi SKT Perilaku ya. Tentunya ini adalah ranah dari teman-teman BKPSDM dan Dinas Pendidikan yang nanti akan memantau untuk seleksi kompetensi teknis tambahan. Dan ini poinnya berbeda ya. Jadi nanti akan tambah 30% dari seleksi kompetensi tambahan. Kemudian untuk pemetaan P3K Guru 2023 sendiri itu ada beberapa kondisi ya yang sudah Mimin sempat sampaikan. Ada P1 ada kebutuhan. Jadi ini adalah terkait pemetaan P3K Guru tahun 2023. Nah, teman-teman yang sedang menunggu semoga mendapatkan kabar baik ya. Dipercayakan saja sama teman-teman Panselda tentunya ya. Pasti teman-teman Panselda sedang berusaha untuk memaksimalkan formasi, memilih yang benar-benar terbaik bagi teman-teman semua gitu ya. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait P3K Guru, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi singkat dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.